Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Firdaus dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk penelitian dalam sejarah. Penelitian sejarah. Penelitian sejarah sendiri bisa diartikan sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis. Data itu terfokus pada kejadian masa lalu yang memenuhi kualifikasi sebagai peristiwa sejarah. Penelitian sejarah dilakukan dengan mengikuti prosedur, proses, dan metode yang sistematis untuk menjamin validitas hasil-hasilnya. Adapun bentuknya dibedakan berdasarkan teknik pengumpulan dan tujuan penelitian. Bentuk penelitian sejarah. Adapun bentuknya dibedakan berdasarkan teknik pengumpulan, tujuan penelitian. Berdasarkan teknik pengumpulan. 1. Penelitian lapangan. Untuk melakukan penelitian lapangan, peneliti datang ke tempat terjadinya peristiwa sejarah atau situs ditemukannya peninggalan sejarah. Jika peninggalan sejarah telah tersimpan di museum, maka tempat penelitian beralih ke museum. Untuk penelitian berskala besar atau berbiaya besar pula, peneliti bekerja sama dengan arkeolog melakukan penggalian untuk menemukan benda-benda peninggalan yang masih terpendam di dalam tanah. Penelitian lapangan juga termasuk kegiatan memperoleh keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah yang masih hidup. Perolehan sumber lisan ini bisa dilakukan melalui metode wawancara. Jika pelaku atau saksi sudah meninggal, sejarawan bisa mencari rekaman wawancara yang pernah dilakukan sebelumnya. Rekaman itu bisa terdapat di museum, arsip nasional, atau kantor redaksi media elektronik. 2. Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan hanya berdasarkan sumber tertulis. Salah satunya bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan. Data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan disebut juga penelitian dokumen. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh data tertulis atau dokumen yang tersimpan di museum, pusat arsip, dan perpustakaan. Data atau dokumen berupa buku, majalah, dokumen, surat, catatan, kisah sejarah, kitab kuno, dan dokumen lainnya. Sumber tertulis yang tersedia kemungkinan besar akan banyak sehingga peneliti perlu melakukan seleksi atau penyaringan data. Untuk mendapatkan data yang asli, benar dan akurat, peneliti dapat melakukan perbandingan antara sumber yang satu dan sumber lainnya yang terkait suatu permasalahan sejarah. Akan ditemukan sejumlah data yang benar atau diragukan atau bahkan yang menyimpang. Berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian sejarah komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan gejala tertentu pada masa yang sama. Misalnya perbandingan studi agama Buddha di Sriwijaya dan Kekaisaran Cina berdasarkan catatan Aitising dan Prasasti Nalanda. Dalam perbandingan ini, peneliti ingin memperlihatkan perbedaan dan persamaan dari gejala tersebut. Penelitian yuditris atau legal. Penelitian yuditris bertujuan untuk meneliti hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal ataupun hukum non-formal dalam masa lalu. Misalnya, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis perkembangan peradilan sejak semasa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Penelitian dapat difokuskan pada lembaga peradilan dan keputusan yang telah dihasilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.